Bagaimana jika satu-satunya sahabatmu ternyata makhluk paling ditakuti dalam legenda? Di tengah hutan purba yang nyaris terlupakan, seorang gadis dan seekor ular raksasa menyimpan rahasia yang bisa menyelamatkan atau menghancurkan dunia manusia. Dan ketika persahabatan diuji oleh takdir, hanya cinta yang bisa menentukan akhir segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Di sini kamu akan menemukan berbagai cerita fiksi yang seru dan penuh imajinasi. Yuk, simak kisahnya dan jangan lupa subscribe. Sejak kecil, Rani terbiasa berjalan sendirian menyusuri hutan lembah embun. Kakinya sudah hafal tiap jalan setapak yang ditutupi akar pohon dan lumut basah. Ia tahu kapan suara burung hening berarti hujan akan turun, dan tahu dari bau tanah kapan harimau baru saja lewat. Warga desa menganggapnya aneh, bahkan sedikit gila, karena lebih sering berbicara pada ranting dan angin daripada pada manusia. Tapi bagi Rani, hutan adalah tempat satu-satunya yang tidak menghakimi. Ia tak pernah menjelaskan pada siapapun bahwa setiap langkahnya di hutan adalah upaya melupakan suara tangis malam hari saat kedua orang tuanya tak pernah kembali dari perjalanan terakhir mereka ke kota. Sejak itu, sunyi menjadi teman, dan pohon-pohon tua menjadi pelindung yang lebih setia dari siapapun. Suatu pagi yang berkabut, saat embun belum sempat mengering dari daun-daun lebar, Rani berhenti di tengah jalur sempit yang hanya ia tahu. Kabut menggantung tebal, membuat segala sesuatu di depannya tampak samar dan jauh. Ia mendengar suara seperti dedaunan tergeser perlahan, tapi tidak ada angin. Lalu matanya menangkap kilatan cahaya biru di antara semak-semak. Saat ia melangkah mendekat, jantungnya berdetak pelan namun tegas. Di hadapannya, terbaring sosok ular besar. Panjangnya melingkar lebih dari pohon beringin di tengah desa. Kulitnya berkilat lembut seperti batu basah, dan mata itu, berwarna biru safir, tajam sekaligus tenang. Rani terdiam, tubuhnya kaku. Tapi anehnya, ia tidak takut. Nafasnya naik turun pelan, dan ia hanya berkata lirih, "Kau, siapa?" Tak ada suara. Tapi dalam kepalanya, seperti aliran air, ada bisikan. "Namaku Biru. Aku sudah lama di sini. Dan kamu berbeda." Rani menatap lekat-lekat makhluk itu. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Bibirnya bergerak ragu, tapi akhirnya ia berkata, "Aku tidak ingin menyakitimu. Aku hanya sendiri." Saat itu, Biru mengangkat sedikit kepalanya, memperhatikan Rani dengan cara yang tidak mengancam. Hanya memerhatikan, hanya mendengar. Dan dari sana, entah bagaimana, mereka mulai berbicara. Hari-hari setelahnya dipenuhi percakapan aneh tapi nyata. Tentang pohon-pohon yang bisa merasa, tentang malam yang mendengarkan, dan tentang kenapa manusia sulit diam. Rani mulai tersenyum lagi. Tawanya pelan. Seringkali hanya angin yang mendengarnya, tapi matanya hidup. Ia sering duduk bersandar pada batang besar, sementara Biru melingkar mengelilinginya, menjaga dalam diam. Di sela tawa dan cerita, kadang muncul keheningan panjang. Tapi itu bukan keheningan canggung. Itu adalah keheningan yang nyaman, yang membuat Rani menatap langit dari sela daun dan berkata, "Kalau aku mati besok, aku tak apa. Karena hari ini aku tidak sendiri." Biru tidak menjawab, tapi ia memejamkan matanya perlahan, seolah menyimpan kalimat itu di dalam ingatannya. Wajah Rani kadang muram, terutama saat ia bercerita tentang malam-malam dingin di rumah panggungnya yang sepi. Tentang suara ibu yang hanya bisa ia dengar lewat mimpi. Tangannya sering meremas ujung bajunya sendiri saat bercerita, dan suara lirihnya kadang pecah di ujung kalimat. Tapi setiap kali itu terjadi, tubuh besar Biru akan bergerak lebih dekat, menciptakan dinding hangat di sekelilingnya. Tidak dengan kata-kata, hanya kehadiran. Dan bagi Rani, itu cukup. Lebih dari cukup. Persahabatan mereka tumbuh dalam diam. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang bisa tahu. Mereka bertemu setiap minggu, kadang lebih sering. Saat hujan, saat panas, saat malam, dan kadang hanya duduk bersebelahan tanpa sepatah kata.
Rani mulai percaya bahwa mungkin inilah yang disebut rumah. Bukan bangunan, bukan orang banyak, tapi tempat di mana hatinya bisa tenang. Biru pun, tanpa pernah mengatakan, tampak berubah. Matanya lebih sering menatap Rani lama, seolah mempelajari sesuatu yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. Tapi ada satu hal yang selalu Rani rasakan dari tatapan itu, kepercayaan. Dan juga, sesuatu yang lain. Sesuatu yang ia belum bisa jelaskan. Sesuatu yang akan terjawab. Tapi tidak hari itu. Tidak saat itu. Kehidupan damai itu mulai runtuh saat suara mesin berat mengguncang tanah hutan. Tanah yang dulu tenang dan hanya mengenal jejak kaki rusa dan suara ranting patah, kini dipenuhi deru yang menusuk telinga. Asap hitam mengepul dari cerobong alat-alat besar yang merayap masuk seperti serangga besi. Rani berdiri di tepi jalur utama hutan. Matanya menyipit, napasnya berat. Ia tak percaya. Hutan yang selama ini menjadi tempat ia berlindung, kini diacak-acak dengan mudahnya. Ia menggigit bibir, lalu berlari kembali ke desa. Tapi tak semua orang melihat ini sebagai bencana. Ini kemajuan, Rani, kata Pak Lurah sambil mengaduk kopi. Akhirnya kita punya jalan masuk, air bersih, listrik. Kamu harusnya senang. Rani menggeleng, matanya tajam. Tapi apa kita harus menghancurkan semua yang hidup cuma buat dapat cahaya lampu? Pohon-pohon besar ditebang, satu persatu, dengan suara yang mirip erangan. Sungai yang dulu jernih dan tenang berubah kecoklatan, penuh lumpur dan oli. Hewan-hewan yang biasa berkeliaran di sekitar desa mulai turun ke pemukiman, kebingungan, kelaparan. Rani mencoba bicara dengan warga. Ia berdiri di tengah lapangan, tangan mengepal, suaranya bergetar saat berkata, hutan itu bukan hanya tempat, itu hidup. Kita hidup karena dia. Tapi tak banyak yang mendengarkan. Beberapa mengangguk, tapi lebih banyak yang menolehkan wajah, malas mendengar ceramah dari gadis yang katanya terlalu dekat dengan pepohonan. Rani merasa sendirian lagi. Tapi kali ini, kesepiannya bercampur marah. Ia mulai menulis poster, mengumpulkan anak-anak muda, mendatangi rumah satu persatu. Tapi semua terasa berat. Satu malam, ia duduk di tangga rumah panggungnya sambil menatap bulan. Apa aku satu-satunya yang masih peduli? Bisiknya lirih. Di saat yang sama, Biru mulai berubah. Ia tak muncul selama berminggu-minggu. Saat akhirnya datang, tubuhnya tampak lebih besar, sisiknya menghitam di beberapa bagian, dan matanya, mata itu, berkilat seperti bara api. Rani langsung berdiri saat melihatnya. Kau kemana saja? Tanyanya khawatir. Biru tak menjawab. Ia hanya melingkar perlahan, lalu menatap Rani lama. Aku lihat apa yang mereka lakukan, ucap Biru dalam pikirannya. Manusia sudah melewati batas. Rani mengerutkan kening. Tapi kau janji tidak akan menyakiti mereka. Biru mendekat. Suaranya datar. Aku tidak janji. Aku diam. Sekarang aku memilih. Malam itu, langit mendung, dan suara burung malam menghilang. Esok harinya, seorang pemburu ditemukan tewas. Tubuhnya tak utuh, dan di dekatnya ada jejak besar yang tidak dikenali siapapun. Ketakutan mulai menyebar. Alat berat yang diparkir di tepi hutan ditemukan hancur, seperti diremukan sesuatu yang sangat kuat. Rani berlari ke tengah hutan, memanggil nama Biru dengan suara gemetar. Saat ular itu muncul dari balik kabut, Rani langsung bicara cepat, panik. Berhenti, Biru. Ini bukan caramu. Tapi Biru hanya menatapnya. Aku bukan pelindung lagi, Rani. Aku penyeimbang. Rani menggeleng keras. Air matanya mulai turun. Kau bukan pembunuh. Aku kenal kau. Kau sahabatku. Biru tidak menjawab. Hanya diam. Dan dalam diam itu, Rani merasakan sesuatu berubah. Udara di sekeliling mereka lebih dingin. Hutan seperti menahan napas. Kau bukan siapa yang kukenal, bisik Rani. Tapi saat ia mengucapkan kata-kata itu, Biru menoleh perlahan.
Kau salah. Aku baru saja menunjukkan siapa aku sebenarnya. Dan sebelum Rani bisa berkata lagi, Biru menghilang ke dalam gelapnya hutan, meninggalkan pertanyaan yang belum sempat dijawab. Konflik mencapai puncaknya ketika desa hampir seluruhnya dihancurkan oleh kemarahan hutan. Angin kencang berputar di atas atap rumah, menerbangkan genting satu persatu. Kilat menyambar dari langit merah yang bergemuruh seperti amarah tak tertahankan. Hujan turun deras tanpa jeda, menghantam tanah, atap, dan tubuh orang-orang yang berlarian menyelamatkan diri. Api menyebar dari mesin-mesin rusak yang meledak di tepi hutan. Asap hitam membubung tinggi, membuat langit terlihat lebih gelap dari biasanya. Rani berdiri di tengah jalan desa, tubuhnya basah kuyup, wajahnya pucat, dan matanya menyapu ke segala arah, mencari tanda-tanda bahwa ini belum terlambat. Ia mendengar jeritan, tangisan, dan suara kayu yang patah. Tapi di telinganya, hanya satu suara yang paling keras, suara batin biru, yang kini terasa seperti teriakan. Manusia harus membayar. Rani tahu tak ada yang bisa menghentikan biru kecuali dirinya. Ia berlari ke dalam hutan, melawan angin dan lumpur, tanpa alas kaki, napasnya putus-putus. Biru! Biru! Teriaknya berkali-kali, tapi yang menjawab hanya suara petir. Pohon-pohon bergoyang keras seperti hendak tumbang. Rani terus berlari, hingga tiba di tengah jantung hutan, tempat mereka biasa duduk diam berdua. Tapi malam itu berbeda. Tanah retak, udara panas dan lembab seperti menahan napas. Dari balik kabut, Biru muncul. Tubuhnya besar, sisiknya memantulkan kilat. Matanya menyala. Ia bukan lagi makhluk yang dulu bersamanya. Rani mendekat. Langkahnya gemetar. Lihat aku, Biru, ucapnya lirih. Ini aku, Rani. Tak ada jawaban. Hanya gerakan lambat tubuh raksasa itu yang mendekat. Aku tahu kau marah. Aku tahu mereka salah. Tapi jangan biarkan kemarahanmu menghancurkan semua. Rani mulai menangis. Air matanya bercampur hujan. Kalau kau tak bisa berhenti, ambil aku saja. Aku yang salah karena mempercayai semuanya bisa damai. Dalam langkah terakhir yang berat, ia berdiri tepat di depan Biru. Hujan seperti berhenti. Waktu terasa diam. Rani mengangkat kedua tangannya, membuka dirinya sepenuhnya, menatap mata safir yang dulu begitu ia kenal. Kalau aku harus kehilangan kau malam ini, biarlah aku kehilangannya dengan tahu bahwa aku mencoba, ucapnya, suara nyaris pecah. Biru menatapnya lama. Sangat lama. Lalu tubuhnya mulai melingkar, mengitari Rani perlahan. Tapi bukan untuk menyerang. Dalam diam, tubuh Biru merapat ke tanah. Matanya tidak lagi menyala, tapi melembut, untuk terakhir kali. Maafkan aku, terdengar dalam benak Rani. Aku lelah. Dalam pelukan yang sunyi, tubuh besar itu mulai meresap ke dalam tanah. Membenamkan dirinya bersama seluruh kekuatannya. Membungkus hutan dalam tidur panjang. Api padam. Angin berhenti. Hujan menyisakan sisa tetes di daun-daun. Hutan kembali tenang. Manusia bertahan. Tapi hati Rani hancur. Ia terduduk di tempat itu. Tubuhnya lemas. Wajahnya menunduk. Ia menutup mata, mencoba mendengar sekali lagi suara itu. Tapi yang terdengar hanya desir angin menyentuh ranting. Aku harap kau tenang di sana, sahabat, bisiknya. Dan di antara daun-daun yang bergoyang perlahan, satu helai jatuh ke pangkuannya. Mata Rani menatapnya lama, sebelum akhirnya ia berdiri perlahan, lalu melangkah kembali ke desa. Tapi setiap langkahnya terasa kosong. Karena di balik kembalinya kedamaian itu, hanya satu hal yang hilang, dan tak akan pernah kembali. Cerita ini mengingatkan kita bahwa menjaga alam adalah bagian dari menjaga amanah Tuhan, dan kadang cinta sejati berarti melepaskan demi kebaikan bersama. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya.